Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori-teori psikologi pendidikan. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Kartika Sari Gigaringging dan rekan saya Indah Rejekika Nasution. Sebelum membahas ke teori psikologi pendidikan, kita harus tahu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Slater 2005. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik, keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behavioristik atau behaviorisme. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Teori behavioristik atau behaviorisme ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapat hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Berikutnya ada teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Sebab, belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajaran sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Teori belajar humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian yaitu teori konstruktivisme. Asumsi dasar teori konstruktivisme ini sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun pengetahuan atau bekal yang sudah dimiliki tersebut menjadi sebuah pengetahuan baru dan utuh. Selanjutnya di sini ada aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pola pembelajaran, yaitu terdapat 13. Yang pertama, pemberian stimulus pembelajaran. Yang kedua, penyusunan target belajar. Ketiga, metode drill atau pembiasaan. Keempat, metode transfer of knowledge. Yang kelima yaitu standarisasi kurikulum. Yang keenam, mendasarkan pelajaran pada textbook. Yang ketujuh, pemberian tugas individu. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman. Kesembilan, pengembangan inteligensi siswa. Yang ke-10, mengutamakan keaktifan siswa. Yang ke-11, pembelajaran melalui eksperimen. Yang ke-12, pembentukan kepribadian siswa. Dan yang terakhir yaitu yang ke-13, memberi motivasi kepada siswa. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari kami yaitu kelompok 2. Semoga penjelasan kami bisa menambah wawasan kita bersama mengenai teori psikologi pendidikan. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kami mohon maaf. Kami akhir dengan selamat pagi teman-teman.